Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuka dua OBS di dalam satu laptop dan mengirimkan tampilan dari OBS 1 ke OBS 2. Jadi contoh kasusnya misalkan kita mau live streaming ke YouTube dan juga live streaming ke Instagram. Kenapa kita harus butuh dua OBS? Karena di YouTube itu tampilan streamingnya landscape, sedangkan streaming di Instagram itu tampilannya portrait atau tegak gitu ya. Jadi kita harus menggunakan dua OBS. Nah, gimana caranya kita setting gambar dari OBS yang pertama supaya bisa terkirim ke OBS kedua? Caranya adalah yang pertama kita buka dulu OBS-nya. Di sini saya udah buka, ini adalah OBS yang pertama, yang sebelah kanan ini adalah OBS yang kedua. Kita inputkan dulu source-nya, sumbernya ke OBS yang pertama ya. Kita masuk ke scene, kemudian di dalam scene kita inputkan kamera. Oke, di sini kita contohkan menginputkan kamera atau webcam ya. Kita inputkan webcam. Nah, di sini udah ada kamera saya. Kita atur resolusinya dulu. Oke, kita atur resolusinya, kita bikin aja kayak gini ya. Terus kita tambahkan gambar. Ini hanya sebagai contoh, jadi teman-teman bisa atur sendiri nanti sesuai kebutuhannya. Nah, ini misalkan kita contohkan masukkan gambar seperti ini ya. Oke, seperti ini. Ini adalah tampilan yang akan kita streamingkan ke YouTube. Posisinya portrait seperti ini. Portrait, posisinya landscape seperti ini. Nah, gimana caranya kita bisa mengirimkan tampilan ini ke sebelah sini teman-teman, ke OBS yang untuk live streaming ke Instagram. Nah, untuk OBS yang kedua di sini kita setting dulu posisinya supaya dia portrait ya, posisi kampasnya di ini. Masuk ke setting, kemudian masuk ke audio, ke audio lagi, ke video, kemudian di sini kita atur resolusinya jadi portrait. 1920 berarti di sini 1080. Oke, di sini kita bikin aja resolusinya HD. Kita apply, kita oke. Nah, di sini sekarang udah posisinya portrait atau tegak lurus ya. Nah, cara mengirimkan ini supaya bisa ke sini adalah kita menggunakan plugin tambahan namanya Virtual Camera Filter. Teman-teman harus download dan install terlebih dahulu. Kalau udah diinstal, kemudian kita bikin scene baru di sini, kita masukkan add, kemudian kita bikin di sini PGM out. Nah, kita bikin PGM out sendiri ya. PGM out IG gitu ya, kita kasih nama. Ini sebenarnya namanya bebas, tapi saya bikin seperti ini aja. Kita oke kan, kemudian kita masukkan source-nya PGM out, add, kemudian masukkan scene. Kemudian di sini add existing, kita klik OK, kemudian OK. Oke, jadi PGM out ini isinya adalah scene yang ada di sini. Nih, jadi tampilannya sama ya. Kemudian di dalam PGM out, kemudian klik scene ini, teman-teman klik kanan, kemudian masuk ke filter. Jadi klik kanan, kemudian ada menu kayak gini. Teman-teman cari paling bawah, biasanya ada filter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita tinggal pilih add pojok kiri bawah di sini. Kemudian teman-teman cari ini, kalau nggak kelihatan kayak gini ya. Nah, akan ada tulisan virtual kamera. Oke, kemudian di sini kita oke kan. Oke, ini nggak kelihatan ya. Nah, nanti akan muncul efek filter virtual kamera. Nah, fungsi dari virtual kamera ini nanti akan mengirimkan gambar ini supaya terkirim ke OBS yang kedua. Kemudian kita close. Terus kita masuk ke OBS yang kedua, masuk ke scene, tambahkan source, kemudian masuk ke virtual video capture device. Kita oke kan. Oke, di sini kita pilih device-nya. Teman-teman cari OBS virtual kamera. Cari OBS virtual kamera. Nah, di sini kalau nggak kelihatan ya. Saya tarik ke atas supaya kelihatan. Nah, ini ada OBS virtual kamera, kita klik OK. Nah, ini kamera saya udah masuk ya ke OBS yang kedua. Nah, ini tinggal kita atur frame-nya supaya dia pas di tengah.
Oke, nah ini tampilannya udah sama ya. Dan ini tampilannya lumayan minim delay, jadi nggak begitu kelihatan jedanya. Bahkan bisa kita lihatnya nggak begitu kelihatan banget ya, bahkan kayak nggak ada delay gitu. Jadi ini berguna misalkan kita mau live streaming di dua tempat dengan tampilan frame yang berbeda, yang di sini itu landscape dan yang di OBS kedua ini portrait, dengan sumber OBS yang kedua ini dari OBS yang pertama. Jadi misalkan di sini nih, kita matikan ini, nah ini akan otomatis ikut ya yang di OBS kedua. Kamera juga sama. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja terus di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.